adik-adik. Shalom. Udah siap ibadah hari ini? Siap dong. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kak Vicky, yuk berdoa dulu ya Kak. Adik-adik kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktumu yang telah kau berikan sehingga hari ini kami dapat beribadah. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga adik-adik yang akan mengikuti ibadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyi lagu pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Gerakin badannya ya adik-adik ya, tangannya juga. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dari awal ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, Sayang disayang. sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Wah, Kak Vicky, kita ini disayang Tuhan Iya, ya. kita disayang Tuhan banget. Nah, lagu selanjutnya nih adik-adik masih inget nggak lagunya? Kayaknya udah lama ya Kak. Iya, udah lama banget gak dinyanyiin ya Kak ya, Iya, kayaknya. yang ada huruf K, Ada ada A. huruf A, ada huruf S, I, sama H. Masih inget kan adik-adik lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Pakai tangan dulu Kak. Kak gimana Kak? Kak, gini Kak. Kak. A. Gini kali ya Kak. Susah lu Kak. Maksudnya gak bisa ya Kak ya. Pakai tangan aja Oh Kak ya. iya, gak apa-apa Kak. Oke yuk Kak Carlos, kita nyanyi KASIH. Adik-adik tepuk tangan buat Tuhan. KASIH, 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 kasih. Dari awal ya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih
ya. Siap semuanya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti apa adik-adik? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Yeay. Yang suka marah-marah, Gak boleh Kak. Ya, gak boleh Kak. jangan marah-marah lagi ya. Oke adik-adik, kita akan mau berdoa buat bangsa ya Kak, buat kota. Adik-adik jangan lelah-lelah berdoa ya. Sampai Tuhan pulihkan segala sesuatu, kita tetap berdoa. Oke adik-adik, semuanya boleh duduk. Kita mau angkat pujian ini. Katakan, Tuhan Yesus, kami panggil Engkau Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Adik-adik yuk panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan seluruh hidupku. Katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati. Adik-adik bilang sama Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati. Katakan, memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan seluruh hidup. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan seluruh hidup. Adik-adik panggil Tuhan Yesus. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagi Yesus. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus. Yesus, Tuhan Yesus. Kami panggil Engkau pagi hari ini Tuhan. Kau segalanya buat kami ya Tuhan. Kau berarti buat kami ya Tuhan. Adik-adik panggil Tuhan Yesus. Adik-adik mari angkat tanganmu, buka suaramu, panggil Tuhan Yesus. Kau segalanya. Lebih
lagi adik-adik katakan Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagi, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Adik-adik mari sembah Tuhan, bilang Kau segalanya, Kau segalanya Tuhan, Kau berarti buat kami, Tuhan Yesus. Haleluya, Kau berarti buat kami, Kau segalanya Tuhan, kami sayang Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, Kau segalanya. Lebih lagi panggil Yesus. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagi, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagi, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, buat kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota dan bangsa kami dalam perlindungan-Nya Tuhan, dalam tangan-Nya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar ada pemulihan buat bangsa dan kota kami Tuhan. Biar ada Tuhan, makin banyak orang yang kenal sama Tuhan, makin banyak orang yang dipulihkan sama Tuhan. Bahkan kami berdoa buat setiap orang-orang yang sakit, yang kesusahan Tuhan, yang gak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kami berdoa siang hari ini Tuhan, biar mereka juga boleh dijamah sama Tuhan. Kami memberkati Tuhan presiden kami memberkati wakil presiden kami, para menteri Tuhan, dari yang di daerah sampai yang di kota-kota Tuhan. Kami memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami tahu Tuhan gak ada yang kepemimpinan yang bukan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati Tuhan setiap mereka Tuhan. Kami memberkati adik-adik yang ada di rumah. Kami memberkati para orang tua yang menemani Tuhan, keluarga besar mereka Tuhan. Biar ada kekuatan yang daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan, kemampuan daripada Tuhan. Bahkan ada hikmat kepintaran buat adik-adik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan membawa adik-adik untuk lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Kau berkati gereja kami juga Tuhan, Kau berkati gembala kami ya Tuhan. Kau berkati semua orang-orang yang ada di Indonesia Tuhan, anak-anak Tuhan. Biar kami boleh terus berdoa, bersatu hati, sehingga Tuhan pulihkan segala sesuatunya ya Tuhan. Kalau sebentar kami juga mau dengar firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, urapi setiap kami, urapi kakak yang bercerita Tuhan.
biar adik-adik juga boleh tahu, boleh tangkap, bahkan adik-adik boleh melakukan apa yang jadi firman Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, baik lagi nih bareng kakak. Cuman ya kakak sekarang belum bisa bareng-bareng lagi nih sama kakak-kakak yang lain, karena kakak sekarang lagi ada di luar kota nih, lagi kuliah. Gak apa-apa ya, tapi itu gak ngurangin kebersamaan kakak sama adik-adik. Rasa sayang kakak ke adik-adik itu masih sama. Nah, balik lagi kita di penghujung April nih. Nah, kali ini kita bakal bahas mungkin ceritanya bukan tentang nabi terkenal adik-adik, bukan orang-orang yang wah banget gitu, bukan tokoh Alkitab. Tapi cerita kali ini kakak akan kasih tahu kalian tentang cerita yang Tuhan Yesus ceritain sendiri. Tuhan Yesus ngomong ini sama murid-muridnya. Jadi cerita ini tentang perumpamaan adik-adik. Nah, perumpamaannya tentang ini perumpamaan yang terkenal. Itu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, mungkin kalian udah tahu ya, tapi kakak ceritain lagi ya. Jadi ada seorang Yahudi nih adik-adik. Orang Yahudi ini dia sendiri nih adik-adik. Dia cuman bawa keledainya doang. Dia jalan nih dari Yeriko nih, dia mau ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanannya adik-adik, dia tuh harus lewat gurun adik-adik, gurun terus tebing. Kalau misalnya zaman dulu adik-adik, gurun dan tebing di sana itu bagus-bagus pemandangannya. Nah, kayak di puncak lah kalau di sini. Tapi jalan-jalan tersebut juga itu terkenal berbahaya adik-adik, dan itu mungkin pada saat itu satu-satunya jalan ya kalau mau dari Yeriko mau ke Yerusalem ya harus lewat situ. Tapi terkenal juga karena perampok-perampoknya adik-adik. Jadi itu jalan berbahaya, walaupun itu jalan satu-satunya ke kota Yerusalem dan juga punya pemandangan yang bagus, indah, tapi itu juga merupakan jalan yang berbahaya, jalan banyak perampoknya adik-adik. Nah, seperti yang udah kakak bilang tadi, karena jalannya banyak perampok, si bapak ini tadi, orang Yahudi ini yang jalan melewati jalan itu ya kena rampok adik-adik. Wah, dipukulin, diambil-ambil semua uangnya, hartanya, keledainya. Pokoknya dia udah sekarat, dia ditinggalin sekarat adik-adik sama mereka. Yang pencuri itu kabur, mereka cabut balik ke markasnya. Nah, pada awalnya bapak itu merasa wah ini jalan satu-satunya, jalan utama. Jadi dia pikir kalau dia bisa bertahan, dia nggak nyerah akan hidupnya, akan ada orang nyelamatin ya adik-adik. Nah, akan ada orang datang lah istilahnya, akan ada orang yang lewat setidaknya. Nah, yang dia pikirkan pada awal-awalnya akan ada orang yang lewat. Bener adik-adik, ada orang yang lewat. Dan ketika orang itu mau lewat, dia tuh dengar doa-doa, nyanyi-nyanyian adik-adik. Nah, kira-kira siapa yang lewat? Yang lewat itu imam adik-adik. Mungkin kalau sekarang itu orang yang suka khotbah, mungkin pendeta bisa dibilang. Nah, ketika imam itu lewat, orang Yahudi ini senang adik-adik, karena yang lewat tuh pemuka agama, orang yang pokoknya baik hati lah, ya kan. Akan tetapi adik-adik, apa yang terjadi yang sangat mengejutkan adalah nih, ternyata orang itu malah ngelewatin si bapak ini, bener-bener acuh tak acuh gitu adik-adik. Dia kayak pura-pura nggak lihat. Jadi dia doa-doa sambil ngeliat ke atas, nyanyi, terus dia pura-pura nggak lihat sama bapak itu adik-adik. Bayangin, itu pemuka agama ya, satu. Terus si bapak itu kaget adik-adik, karena si imam ini nggak mau nolongin dia. Akhirnya dia sudah mulai pasrah nih adik-adik. Nah, habis itu si bapak ini nunggu lagi, dia tiduran karena badannya itu udah sakit semua kan, nggak bisa duduk pun dia udah nggak bisa. Nggak lama setelah itu dia nunggu, tiba-tiba ada suara langkah kaki adik-adik. Nah, si bapak itu mulai berharap lagi, dan ternyata yang lewat tuh orang Lewi adik-adik. Nah, kalau orang Lewi ini mungkin di zaman kita itu orang Lewi itu orang-orang yang suka misalnya orang-orang yang istilahnya tuh rajin ke gereja adik-adik. Orang yang mungkin ambil pelayanan di gereja, ataupun suka kasih persembahan, rajin ke gereja, denger-dengeran sama kakak-kakaknya ataupun sama pendetanya. Orang yang serius nih, istilahnya dia sungguh-sungguh dalam Tuhan ya adik-adik. Kan tetapi
Ternyata orang Lewi ini cuman luarnya doang adik-adik yang serius sama Tuhan. Akan tapi dia ngelewatin juga si bapak Yahudi ini. Dia pura-pura nggak lihat juga. Dia masa bodoh. Dia pikir, wah itu bukan urusan aku. Dia yang sial, aku nggak mau kena sial juga kalau nolongin dia. Nah, jadi dia lewat aja adik-adik. Nah sampai si bapak ini udah benar-benar putus asa. Datanglah seorang lagi adik-adik. Satu orang lagi. Nah yang datang ini ternyata orang Samaria adik-adik. Nah, orang Samaria sama orang Yahudi itu punya hubungan yang jelek. Jadi si bapak itu mikir, wah ini mah aku dibiarin lagi, aku dilewatin lagi. Dia nggak mungkin peduli sama aku karena orang Yahudi itu nggak suka sama orang Samaria. Orang Yahudi justru orang Yahudi menganggap orang Samaria itu rendah, orang Samaria itu berdosa. Akan tetapi di sini Tuhan mau nunjukin kalau Tuhan itu gak masalah kalian tuh masih kecil, kalian tuh gak ngerti apa-apa, kalian mungkin masih banyak yang SD, tapi Tuhan mau ngasih tahu dari manapun kalian datang, kalian tuh bisa, kalian tuh jadi berkat buat orang lain bisa. Tuhan tuh gak ngelihat kalian tuh dari mana. Tuhan mau tuh kalian nunjukin bener-bener dari hati kalian, jangan cuman karena kalian ngejar-ngejar biar jadi apa, misalnya kasih persembahan biar dilihat orang. Jangan adik-adik, kasih persembahan itu buat apa ya, bukan buat biar gampangnya tuh kalian persembahan itu ya buat ucapan syukur buat Tuhan. Kalian masih bisa datang ke gereja, masih bisa punya mama papa yang baik, masih bisa main sama teman-teman. Jangan dijadikan persembahan itu kayak keren-kerenan, gak usah. Ataupun kayak kalian jawabin pertanyaan kakak-kakak terus kalian merasa keren. Jangan kalian jawab pertanyaan itu karena kalian merasa mampu dan kalian merasa, oh dengan jawab pertanyaan ini aku bisa lebih kenal lagi, atau aku bisa tambah tahu lagi kalau kakaknya nambah-nambahin gitu. Jadi jangan ke arah yang negatif-negatif ataupun ke arah sana adik-adik. Nah kemudian ketika si Samaria itu lewat, bener adik-adik, orang Samaria itu nolongin orang Yahudi ini adik-adik. Dia bukan cuma nolongin, diperban, diobati, bahkan orang Yahudi ini ditaruh ke atas keledainya. Setelah ditaruh ke atas keledainya, bukan cuma ditolongin aja adik-adik, dia dianterin ke hotel adik-adik. Bukan cuma itu lagi, bahkan penjaga hotel zaman dulu itu jadi zaman dulu itu nggak ada pelayannya adik-adik. Jadi cuman kayak ada orang gitu di tempat masuk. Nah habis itu kuncinya dikasih dah, nanti kalau mau ada apa-apa ngomongnya sama orang yang di depan tadi. Nah bukan cuma dianterin ke hotel itu adik-adik, tapi orang Yahudi ini juga dikasih uang adik-adik. Jadi orang Samaria ini ngasih uang ke penjaga hotelnya supaya kebutuhan orang Yahudi ini dicukupin. Orang Yahudi yang udah sekarat ini dicukupin, mau dia beli obat, beli makan. Dan yang luar biasanya lagi adik-adik, orang Samaria itu bilang, kalau uang ini kurang, aku akan tambah ketika aku kembali. Tuh bayangin adik-adik. Di sini kita bisa belajar kalau misalnya Tuhan tuh mau, kayak yang kakak bilang tadi, adik-adik tuh jangan merasa kecil hati kayak, kak aku kan masih kecil kak, aku kan bukan belum bisa apa-apa. Nggak kayak gitu adik-adik. Apapun hal baik yang kalian lakukan itu jauh lebih apa ya, jauh lebih berharga daripada mereka yang mungkin kelihatan luarnya aja. Karena kalian tuh masih kecil-kecil. Kalian juga, kakak tahu kalau ngelakuin sesuatu itu udah pasti tulus dari hati kalian. Jadi kalau kakak bilang, misalnya mungkin kakak-kakak ada yang bilang ada yang suka marah di sekolah minggu, itu buat kebaikan kalian juga. Karena kakak-kakak tuh mau kalian tuh dari kecil udah tahu banyak cerita tentang, misalnya ya salah satunya tentang orang Samaria ini, tentang kalau misalnya Tuhan tuh ngeliat tuh hati kalian adik, bukan apa yang manusia lihat. Kayak yang banyak kita dengar kan, Tuhan tuh nggak melihat apa yang manusia lihat, Tuhan melihat hati. Kalau manusia melihat apa yang di depan mata. Jadi nggak masalah apa yang kalian lakuin adik, yang penting kalian lakuin tuh dari dalam hati kalian, tulus gitu, benar-benar ngerjainnya. Oh pokoknya aku ngerjain ini ya buat biar Tuhan senang, biar Tuhan tuh dimuliakan, biar pokoknya ya kasihnya ke Tuhan. Jangan kalian mengharapkan imbalannya adik-adik, karena kan kita bisa apa sih tanpa Tuhan? Kita cuma bisa bersyukur aja adik-adik. Banyak hal yang mungkin adik-adik merasa nggak bisa. Ya udah, kalau misalnya kalian memang merasa nggak bisa, jangan sendiri adik-adik. Kalian tuh hidup sendiri, ada Tuhan, mungkin ada mama papa, keluarga, kakak, adik yang lainnya. Jadi kalau kakak
jadi kalian tuh kakak akan merasa kayak ketika kakak punya atau kakak dengar cerita ini ya, kakak merasa kalau misalnya Tuhan bilang ke kakak kalau ya kamu bisa gitu. Maksudnya Tuhan aja udah bilang kalau Tuhan tuh nggak ngelihat jabatannya, oh dia pendeta besar, oh dia imam, oh dia pemuka agama, oh dia yang sering khotbah. Enggak, Tuhan gak lihat itu adik-adik. Tuhan lihat hati kalian. Hati kalian tuh kemana. Kalau hati kalian udah ke Tuhan, mantap lah. Pas kakak percaya apapun yang kalian lakukan pasti jadi berkat. Bahkan hal sekecil apapun yang mungkin menurut kalian, misalnya contohnya gini, ketika kalian punya uang jajan ya adik-adik ya, punya uang jajan 5.000 nih, 5.000 kan. Nah, terus kalian gak sengaja lihat ada orang di pinggir jalan nih. Orang itu gak minta-minta adik-adik, tapi kayak kalian merasa, wah kalian tergerak nih. Tergerak buat apa? Buat ngasih nih. Terus tiba-tiba kalian ngasih 5.000. Mungkin menurut kalian tuh uang kecil adik-adik, 5.000. Mungkin menurut kalian tuh ada yang wah kecil kok 5.000. Tapi untuk mereka itu belum tentu kecil adik-adik. Bisa aja mereka memang butuh 5.000 pas banget, atau mungkin mereka justru cuma butuh 1.000 2.000, tapi kalian kasih 5.000 yang mungkin kalian kira itu hal kecil, hal yang ya udah biasa aja, tapi menurut mereka itu berkat adik-adik. Nah, itu maksud kakak. Hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan ya udah lakuin aja dari hati kalian. Hal-hal yang menurut kalian baik ya udah nggak apa-apa, lakuin aja, karena Tuhan juga tahu hal-hal baik dari kalian itu benar-benar tulus dari hati kalian, gak akan pernah sia-sia. Percayalah, apapun yang kalian lakukan Tuhan pasti lipat gandakan. Tuhan berkati apapun yang ingin kalian lakukan. Kalau kalian benar-benar tulus, benar-benar merasa aku ngelakuin ini buat Tuhan, aku ngelakuin ini tulus, Tuhan gak akan pernah tutup mata adik-adik. Percaya sama kakak. Nah, segitu dulu nih dari kakak. Ayo mari kita satu dalam doa ya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus tidak ada Allah yang lebih dahsyat lagi daripada Engkau Bapa. Kami serahkan adik-adik kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Orang-orang yang kami kasihi, kami percaya Tuhan Engkau yang senantiasa membimbing hati kecil mereka Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Orang-orang yang senantiasa memberikan hatinya kepada Tuhan. Berkati juga orang tua mereka, orang-orang yang ada di sekeliling mereka, agar senantiasa membimbing adik-adik kami ini Bapak ke dalam jalan Tuhan. Senantiasa mereka hidup dalam kebenaran, hidup dipenuhi dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menjaga dimanapun mereka berada, dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan tidak akan pernah mengangkat tangan-Mu terhadap mereka. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah, segitu dulu ya adik-adik dari kakak. Semoga kedepannya kita bisa ya ketemu lagi lah. Kakak juga udah kangen sama adik-adik. Dadah.